Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatawasalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyyuh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidis sadat wa fakhril kainat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, para jamaah rahimaniyallahu wa iyyakum. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan barakah, dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu menjadi salah satu asbab, salah satu wasilah dimudahkannya segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, dan juga diijabah segala doa-doa dan cita-cita baik kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, antara maghrib dan isya, dan juga di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kita bisa kembali bertatap muka, muwajahah, ya, bersama-sama duduk untuk kita beribadah dan juga berzikir. Ya, dikatakan bahwasanya thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar itu adalah min afdali anwa'il qurubat. Di antara ibadah yang paling mulia, paling agung adalah yaitu ketika kita thalabul ilmi. Dan juga dikatakan bahwasanya thalabul ilm itu juga merupakan zikir, di mana dalam majelis tersebut, ya, kita mengingat-ingat Allah, kita kembali mengingat-ingat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan, ya, seringkali zikir atau tanda kutip majelis ilmu itu lebih berdampak, lebih membekas untuk kita dibanding zikir kita yang sifatnya individual. Ya, manakala kita itu zikir untuk pribadi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, itu bagus, ya. Tapi, ya, banyak dari kita, zikir-zikir tersebut justru kurang berbekas. Karena apa? Tangannya berzikir, lisannya berzikir, akan tetapi qalbuhu lahin, hatinya lalai, hatinya ghafil, ya, tidak khusyuk, ya, memikirkan hal-hal yang lain dan sebagainya. Tapi manakala kita duduk bersama, belajar, menyimak, ya, kita betul-betul memahami ayat-ayat Allah, kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali itu justru lebih berdampak untuk kita. Maka semoga kita semua diberikan
taufik, diberikan ma'unah untuk kita senantiasa istiqomah. Amin Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ya hadis kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dha'irna an-nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nah, ini matan daripada hadis kita pada malam hari ini. Mohon kesediaannya dari Pak Haji Jamil untuk bisa membacakan terjemahan hadis tadi ya, dan kita simak seksama. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ilyas ibnu Abdullah ibnu Abu Dzubab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memukul kaum wanita atau hamba-hamba Allah. Maka datang Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kini para istri telah berani kepada suami-suami mereka, sehingga beliau memberikan rukhsah dalam memukul mereka. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh wanita yang banyak jumlahnya mengadukan perihal suami-suami mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekelompok wanita telah mengelilingi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan suami-suami mereka. Suami-suami itu bukanlah orang yang paling baik di antara kamu. Hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barusan kita dengarkan terjemahan daripada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dzubab radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul kaum perempuan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, budak laki-laki itu disebut abdun. Disebut abdun. Nah, kita pun ya disebut abdun. Itu kata tunggalnya. Kalau jamaknya ibadun. Ya, kita hamba siapa? Budak siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perempuan itu istilahnya amatun. Istilahnya amatun, itu kata tunggalnya. Nah, adapun jamaknya ya, bilangannya itu 3 ke atas, maka disebut imaun. Ya, imaun. Nah, mufradnya tunggalnya tadi amatun. Nah, kembali lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita memukul kaum wanita. Kemudian datang Umar ibnul Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah fatwakan kepada kami ya untuk kami tidak memukul kaum perempuan, tapi mereka sekarang setelah mendengar fatwa dari engkau mulai berani nih ya Rasulullah. Nah, istilahnya mulai kurang ajar begitu. Mentang-mentang ada fatwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang memukul. Ya. Karena
Ya, sebagaimana kita tahu dalam bait Aqidatul Awam, wa kullu ma jaa bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Apa yang datang dari Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita menerima dengan keimanan dan keyakinan. Rasulullah memerintahkan sesuatu, kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita akan sesuatu, kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini Rasulullah ngelarang untuk mereka itu para sahabat memukul kaum wanita. Tapi kaum wanitanya, istri-istri mereka ini mulai ngelonjak begitu. Ngelonjak kepada suaminya ya. Farakhasa fi darbihin, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan rukhsah atau memperbolehkan, yaitu memukul istri, tapi dengan catatan darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti apalagi menyiksa, apalagi sampai memukul wajah. Pak, hewan dipukul wajahnya aja nggak boleh, haram, apalagi perempuan, terlebih lagi istri gitu. Maka diperbolehkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mentakdib ya, menggunakan pukulan. Kemudian istri-istri para sahabat ini ya mulai mengadu kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Harapannya adalah supaya istri-istrinya ini menyampaikan ya, sambung lidah kepada Rasulullah, sampaiin ya, aneh dipukul ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khutbah seraya berkata, istri-istri kalian para sahabatku datang kepada istriku dan mengadukan apa yang kalian lakukan, yaitu memukul. Maka mereka-mereka atau suami-suami yang memukul istrinya bukanlah tergolong ya orang yang baik-baik. Nah, ini sekilas kalau kita baca sekedar terjemahan ada kontradiksi. Ya, di mana Rasulullah memberikan rukhsah diperbolehkannya mukul, ya, tapi di akhir hadis kita tadi menyimak bahwasanya Rasulullah bersabda mereka yang memukul adalah bukan orang-orang yang baik. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya memukul wanita itu salah satu bentuk takdib ya, teguran yang memang diperbolehkan oleh syariat. Tapi pertama, dorbun tadi apa? Ghairu mubarrih, yang tidak menyakiti apalagi menyiksa apalagi meninggalkan bekas. Itu arti daripada dorbun mubarrih. Yang kedua, jangan jadikan pukulan ini, jenis takdib ini adalah alternatif utama. Ya, salah dikit pukul, salah dikit main tangan, salah dikit fisik. Ya, kita ngarepnya gimana, Pak? Istri-istri kita ini manusia, bukan bidadari. Pun kitanya bukan malaikat gitu kan. Ya. Nah, maka jangan disalahfahami. Bahkan ya salah satu masyayikh kami ya dari Syam mengatakan ada pendapat ulama bahwasanya memukulnya itu bukan memukul di anggota tubuhnya, anggota badannya. Ya, cukup dengan kita itu memukulkan siwak kita ke meja, itu cukup. Ya, jadi tidak sampai memukulkan di badannya, tapi memukulkan benda yang itu merupakan teguran keras untuk sang istri. Nah, jadi ada ayat qauluhu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Istri-istri
ya yang kalian khawatirkan mereka itu durhaka, mereka itu melawan, mereka itu tidak taat, atau maaf mereka itu kurang ajar, maka takdiblah mereka. Apa itu takdib? Berikan sanksi. Yang pertama apa? Yang pertama tadi fa'izuhunna, nasehatin, ya, dengan lisan. Udah dinasehatin, ya, nggak mempan, maka alternatif kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji', kasih teguran yang up level, naik lagi tingkatannya. Apa itu? Biarin tidur sendiri. Artinya kita pisah ranjang sebagai bentuk takdib, sanksi. Udah begitu masih nggak mempan juga, baru alternatif terakhir, fadribuhun, pukullah mereka. Pukullah mereka. Ini ya takdim wa takhir, ya, diawalkannya kalimat dalam bahasa Arab dan diakhirkannya kalimat itu mengandung makna. Bukan susunan kalimat belaka. Ya, sekali lagi, diawalkannya kata atau diakhirkannya kata, ya, dalam kalimat bahasa Arab itu bukan sekedar susunan kalimat belaka, tapi mengandung makna. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami istri-istri, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan juga keturunan qurrata a'yun, yang mereka itu menjadi qurrata ain, enak dipandang, nyenengin hati. Nah, ini kenapa didahulukan istri dulu baru anak? Dikatakan oleh para mufassirun karena salahul abna atau salahul ibn fi salahil Ente mau anak yang soleh, mau anak yang baik, cari dulu emak yang baik. Nah, begitu. Nah, jadi didahulukannya atau diakhirkannya kata dalam kalimat bahasa Arab itu bukan sekedar susunan kalimat belaka, tapi ada maknanya. Yang artinya, ya, pada ayat tadi adalah jangan jadikan pukulan itu alternatif utama. Ya, tapi sebisa mungkin jangan mukul, sebisa mungkin jangan memukul. Nah, ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis tadi melarang la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul kaum wanita. Kemudian datang Umar ibnul Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan bahwasanya, ya, para istri mulai apa istilahnya, ngelunjak begitu, ya. Nah, ini jangan kita salah pahami. Oh, berarti Sayyidina Umar ini nggak ridha, nggak setuju dengan apa yang difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Ini justru jadi dalil diperbolehkannya kita aju banding, ya, kepada ulama yang berfatwa, ya, memfatwakan sesuatu tapi justru malah bukan maslahat yang ada tapi madarat. Dan juga ini bentuk tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Umar itu datang kemudian mengajukan banding, ya Rasulullah coba lihat lagi, ya, tinjau lagi fatwanya. Ini soalnya realitanya justru istri-istri ini malah makin-makin. Rasulullah nggak kemudian kurang ajar, nggak sopan, ya, galil adab, nggak begitu. Nah, tapi Rasulullah mendengarkan, menyimak, ya, melihat, kemudian, ya, beliau berikan rukhsah, beliau revisi lagi apanya, fatwanya. Pun sama ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ya, itu datang para laki-laki. Ya, datang para laki-laki mengadukan, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ya, wahai Umar bin Khattab, ini gimana? Ya, banyak dari kita nih yang menjomblo, yang nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena mahalnya mahar. Karena mahalnya mahar. Oh, sampai sekarang, Pak, di Arab itu mahar tinggi-tinggi. Ya, di sebagian negara maharnya nggak cukup uang tunai, harus ada mobil pribadi, harus ada rumah pribadi. Waduh,
Repot. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah menjadi orang Indonesia. Indonesia orangnya qanaah. Alhamdulillah. Mengadukan kepada Khalifah Umar, ya Khalifah, ini susah kita kawin ini. Karena apa? Mahar tinggi. Ya, pada mintanya tinggi-tinggi. Akhirnya Sayyidina Umar pun berdiri di atas mimbar dan berpidato yang isinya diantaranya, ya, beliau itu mematok, ya, mahar itu sekian. Nah, bilangannya Al-Fakir kurang ingat. Ala kulli hal, ya, intinya beliau itu mematok mahar itu sekian. Bila mana melebihi batasan yang ditentukan oleh Amirul Mukminin, maka itu dikembalikan ke Baitul Mal untuk kaum muslimin. Kemudian ketika hening sunyi, Umar bin Khattab ngomong gitu kan, pada nyimak, pada dengerin. Jangankan manusia, setan, jin aja itu kabur dari Sayyidina Umar. Saking apa? Wibawanya, karismanya itu luar biasa. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang manaqib atau keutamaan Sayyidina Umar, ma salaka Umar fajjan illa wasyaitanu yasluku fajjan ghaira fajjih. Tidaklah Sayyidina Umar ini melalui suatu jalan, ya, kecuali setan itu kabur cari jalan lain. Pokoknya jangan sampai satu jalan sama Sayyidina Umar, jangan sampai papasan sama Sayyidina Umar. Karena apa? Ya, bukan fisiknya, Pak. Kita kalau fisik sama setan itu jauh lebih kuat. Ya, kalau mau sakti-saktian, ngelmu gitu, setan itu lebih ngelmu. Ya, mereka bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan, bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air. Tapi yang bikin mereka takut, segan, ya, ciut sama Khalifah Umar adalah kekuatan iman di hatinya. Kekuatan iman di hati Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, di tengah-tengah keheningan Sayyidina Umar bin Khattab itu berpidato dan mewanti-wanti, ya, agar mahar itu nggak mahal, nggak tinggi. Seorang nenek-nenek lanjut usia tunjuk tangan. Nah, kalau nggak salah namanya itu Syifa bintu Abdullah. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apa hak kamu membatasi mahar perkawinan untuk perempuan? Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak membatasi hal tersebut. Ya. Lau ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Kalau, ya, wanita ini mereka dinikahi kemudian dikasih maharnya itu emas yang banyak, kintor artinya tuh emas yang banyak gitu, ya, bilangannya itu besar, itu nggak apa-apa, sah-sah aja, ya. Jangan kalian itu berbuat zalim. Apa berbuat zalimnya? Ketika setelah nikah dipakai semaunya tanpa izin perempuan, nggak boleh. Sayyidina Umar, apa hak kamu membatasi, mematok mahar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seorang perempuan itu dinikah dengan mahar 1 kintor. Oh, Sayyidina Umar ingat akan ayat ini, firman ini, kemudian beliau dengan rendah hatinya mengatakan, akhta'a Umar wa sadaqatil mar'ah. Khalifah kalian, pemimpin kalian Umar bin Khattab salah. Dan yang tadi tunjuk tangan dan interupsi, walaupun dia itu perempuan, nenek-nenek lanjut usia, dia benar. Itu sosok khalifah yang adil, menerima kebenaran dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, nggak melihat kasta, tidak melihat kemampuan ekonomi, tidak melihat kulit, ras, dan lain sebagainya. Nah, itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tidak lain adalah karena itu yang beliau teladani, beliau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengar masukan yang baik-baik, konstruktif untuk maslahat, beliau terima dengan lapang dada. Kemudian ketika Umar itu mengajukan banding,
Maka saat itu pula turun ayat yang berkaitan dengan hal ini yang barusan kami bacakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ini ayat datang ya setelah Sayyidina Umar ini mengajukan banding. Makanya ya dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat itu yang disebut dengan muwafaqat Umar. Ayat yang turun selaras dengan masukan atau usulan-usulan Umar bin Khattab. Disebutnya ayat muwafaqat Umar. Jadi di antara karamah, kemuliaan, anugerah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar, itu lisannya, ya, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu hampir semua benar. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW sendiri. Innallaha ajral haq ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah itu memberikan kebenaran ya di lisannya Umar bin Khattab. Makanya beliau usul sesuatu, ya, masukkan sesuatu, turun ayat, ya. Nah, namanya muwafaqat Umar. Itu. Selain dijuluki Al-Faruq, ini ada julukan lain, tapi banyak dari kita tidak mengetahui. Apa itu? Umar bin Khattab kan dijuluki, ya, paling terkenal itu lakopnya, julukannya apa? Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil, tegas. Tapi ada julukan lain, apa itu? Mulham. Rajulun mulham, ya, seorang laki-laki yang senantiasa diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja masukannya ya hampir semua tuh benar, akurat begitu. Ya, hampir semua, ya, tidak semua. Nah, lagi-lagi Sayyidina Umar itu manusia, ya, ada salah, ada khilaf juga. Tapi hampir semua yang diucapkan, ya, juga ya, apa yang jadi masukan Umar itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala zairnan nisa ala azwajihin. Ini kata Sayyidina Umar, perempuan-perempuan mulai pada, ya, melampaui batas, mulai pada kelewatan, ya, mulai pada ngelonjak. Begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sekarang tapi kita mesti tahu batasan. Ya, ini ada hadis begini. Jangan menjadikan kita itu otoriter dalam rumah tangga. Ini masih ada yang ini, ya, azib, belum nikah. Nah, nggak apa-apa, untuk sama-sama belajar, ya, buat jadi bekal. Ya, nggak apa-apa doa dari sekarang, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, ya. Jangankan zuriyah, azwajnya belum kelihatan gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk doa itu boleh untuk hal dan mustakbal, untuk sekarang dan juga masa depan. Untuk kita belajar sama-sama, untuk bekal kita semua. Ya, ini sebenarnya nih yang patut ngomong begini, tema ini nih yang senior-senior gitu. Harusnya gitu kan. Nah, kita harus tahu batasan. Ya, jangan dengan hadis seperti ini kemudian kita pulang ke rumah wah busung dada. Nah, kemudian kita itu menjadi sosok yang otoriter. Dikit-dikit memvonis durhaka. Ya, dikit-dikit ngecap pembangkang gitu. Ya, apalagi maaf-maaf. Ya, dikit-dikit melaknat. Ya, ini perlu kita sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kita punya istri itu bukan pembantu. Kita punya istri itu bukan pembantu atau yang bisa disuruh-suruh semaunya, bukan. Ya. Kita nikah bukan kemudian istri kita menjadi pembantu. Coba kaji lagi, baca lagi, ya, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat beliau itu disebutkan apa? Yakhsifu na'lahu. Apa arti yakhsifu na'lahu? Ngesol sendalnya sendiri. Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah, ya, kekasih Allah, yang namanya itu disandingkan la ilaha illallah ba'dahu Muhammad Rasulullah. Kurang mulia apa?
Ya. Beliau tauladan contoh untuk kita semua, termasuk juga tauladan sebagai sosok suami. Beliau istrinya bukan 1, bukan 2. Ya, dalam riwayat dikatakan 9, ada yang mengatakan 11. Ya. Utusan Allah ngesol sendalnya sendiri. Disebutkan lagi apa? Wa yarqa'u saubahu. Apa arti yarqa'u saubahu? Menjahit pakaiannya yang bolong. Seorang utusan Allah, pakaiannya bolong, udah bolong, diperbaiki, dijahitnya sendiri. Apalagi disebutkan wayahlibu syatah, aus, lapar, ada kambing, diperah sendiri. Jadi nggak kemudian itu gengsi ya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, tidak kemudian itu dikit-dikit nyuruh ya, kalau nggak mau kemudian dihardik, apalagi sampai dipukul, enggak. Jangankan sama istrinya, sama pelayannya ya, khodim, ini khodim, sama pelayannya yang status pelayan. Ya, Sayyidina Anas itu dalam 10 tahun, kurun 10 tahun melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah dipukul. Jangankan fisik, ya dibentak aja tuh nggak pernah. Ini mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan maaf, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kita punya istri, punya bayi, istri nggak wajib menyusui. Bahkan kalau istri mau menyusui dengan pungutan bayaran ya, atau upah, diperbolehkan. Gitu. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan kemudian kita menjadi otoriter dalam rumah tangga. Yang paling wajib sebagai istri adalah yaitu tidak boleh menolak ajakan suami untuk ya, berhubungan. Tuh, yang paling wajib. Selain itu sifatnya bukan wajib. Sifatnya bukan wajib. Tapi ya kalau istrinya itu mau betul-betul khidmah sama suami, itu pun baik. Gitu. Nah, kitanya juga harus besar hati. Ya, manakala istri itu capek, lelah, lagi suntuk, pikiran gak enak, pada tahu dah insya Allah dah. Ya, harus besar hati. Karena itu bukan kewajiban mereka. Jangan ungkit-ungkit, ente udah dikasih ini, udah dinafkahin ini. Itu kewajiban kita untuk istri. Ya, kewajiban kita untuk istri memang harus menafkahi. Dia jadi halal untuk kita ya karena mahar yang kita berikan, karena ijab kabul kita, dan karena nafkah. Gitu. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran juga ya, ketika ya ta'dib fisik itu diperbolehkan dengan syarat yang tadi Al-Fakir sebutkan. Nah, itu disalahgunakan rukhsah tersebut. Keringanan tersebut disalahgunakan oleh ya beberapa laki-laki di zaman sahabat untuk mereka itu sedikit-sedikit main tangan, sedikit-sedikit main fisik. Nah, udah begitu lapornya kemana? Ke Rasulullah, ya, ke istrinya dulu, ya. Artinya biar disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau ada apa-apa permasalahan dalam hidup, datang ke siapa? Ke Prabowo langsung kan nggak mungkin, ya kan? Ke Prabowo langsung nggak mungkin gitu. Ya paling bisa kita ini datang ke ustadz-ustadz kita, ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita. Minta apa? Solusi. Minta apa? Solusi. Minta jalan keluar. Minta masukan-masukan yang baik. Begitu. Ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalian kalau bingung,
ya, galau, nggak tahu, datang ya ke sosok guru, ya kiainya, habibnya, dengerin, minta masukan, begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita, yaitu mengadukan ya, apa yang mereka alami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkannya alu Rasulillah. Alu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alu nih berarti keluarga Rasulullah, termasuk istri-istrinya. Termasuk istri-istrinya. Kita dalam sholat tahiyat, di antara bacaannya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh, kagak juga boleh. Yang penting jangan saling nyalah-nyalahin. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita memohonkan sholawat ya untuk Rasulullah dan keluarganya. Ya. Kita mendoakan ya, seseorang, apalagi keluarga Rasulullah, ya kita berarti mesti cinta, kudu cinta sama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fenomena sekarang ya, fitnah nasab itu kita lagi diuji benar-benar. Bukan mereka aja para habaib yang diuji, ya kita juga diuji. Ya sejauh mana kecintaan kita kepada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejauh mana cinta kita, peduli kita kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian juga untuk kita. Gimana kita tahiyat, doakan mereka dalam tahiyat kita, tapi kitanya mencaci, apalagi membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, hubbu ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardun fil Qur'ani anzalahu. Ya. Yakfikum syarafan annahu man lam yusalli alaikum fala salata lahu. Kata Imam Syafi'i, mencintai keluarga anak turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib, fardu dalam Al-Qur'an. Ayat yang mana? Ya. Qauluhu ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Rasulullah, Rasulullah diperintahkan Allah itu untuk berkata, aku enggak minta apa-apa dari letihnya aku berdakwah, dari capeknya aku berdakwah. Enggak minta upah, enggak minta kedudukan, enggak minta posisi singgasana, enggak. Tapi tolong mawaddah fil qurba. Kasihi ane punya keluarga. Sayangi ane punya keluarga, perhatiin ane punya keluarga. Itu berarti kan artinya hukumnya wajib kita mahabbatu alil bait. Ya, sebagian ulama mengatakan ketika kita tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alnya itu bukan hanya keluarga Rasulullah, tapi kullu mu'minin taqi, semua orang yang mukmin dan bertakwa. Tapi pendapat yang kuat adalah al Muhammad itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berangkat dari hadis ini itu menjadi landasan bahwasanya ya keluarga Rasulullah termasuk para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan oleh istri-istri Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi pada ngadu, ibu-ibu datang kemari, katanya pada dipukuli sama suaminya, sama lakinya, gitu. Ya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya telah datang ke rumahku kepada keluargaku, ya perempuan-perempuan yang mereka mengadukan apa yang dialami oleh mereka atas ulah suami-suami mereka yang maaf-maaf ya suka main pukul atau pukulannya itu mungkin terlalu keras, menyakiti. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya habis ini jangan lagi mudah-mudah mukul, ya jangan lagi pukulannya itu yang menyakiti, apalagi meninggalkan bekas. Yang seperti itu nggak baik, kata Rasulullah. Yang seperti itu nggak baik. Ya, artinya rukhsah yang ana kasih, kata Rasulullah, ya
Jangan dijadikan alternatif utama. Jangan dijadikan alternatif utama. Nasehatin dulu. Nasehatin belum mempan apa tadi? Pisah ranjang. Pisah ranjang belum juga. Maka yang terakhir dipukul. Coba kita flashback kepada kisahnya Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tadinya kaya raya, hartanya habis, yang tadinya ganteng, mulus, tiba-tiba sakit kulit, ya, sampai nanahan, dan dalam Israiliyat ya, disebutkan secara berlebihan itu sampai ada belatungnya begitu. Istrinya tuh kagak tahan, kagak sabar, akhirnya ninggalin. Nabi Ayub ini nazar, kalau sampai balik lagi nanti saya jaya lagi sembuh, Anda pukul 100 kali. Ya. Nah, kemudian setelah dengan takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya sakit kembali sembuh, yang tadinya fakir kembali jaya, kembali kaya lagi. Datang istrinya, ya harus ditunaikan itu nazar. Apakah kemudian kejadian itu yang namanya dipukul 100 kali? Enggak, datang wahyu dari Allah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 100 ijuk gitu ya istilahnya. Dipukulkan sekali. Ya. Ijuknya 100, dipukulnya tapi sekali. Yang penting kan kena 100 ijuk itu. Iya kan? Yang penting kan kena 100 ijuk. Begitu. Saking syariat itu pengennya gak ada yang namanya orang itu tersakiti. Ya. Saking syariat itu pengen gak ada orang itu yang merasa sulit dan disulitkan oleh syariat. Ya kan? Pada asalnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengennya kita mudah. Allah tuh nggak pengen kita susah, apalagi menderita. Jadi ya, yang perlu kita fahami, yang perlu kita garis bawahi, jangan kita jadikan syariat Allah, ajaran Rasulullah untuk ya melegalkan tindak kita yang semena-mena. Tindak kita yang sembarangan, yang berdasarkan atau berangkat dari hawa nafsu kita, bawanya ayat, bawanya hadis, enggak seperti itu. Ya. Jadi makanya enggak cukup kita itu ngaji Quran, ngaji hadis, tapi cuman berbekal atau bermodalkan terjemah. Kita baca syarah-syarah ulama, bagaimana mereka itu menjelaskan, bagaimana mereka itu merincikan suatu permasalahan supaya kita nggak salah paham, nggak salah kaprah sama yang namanya syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kalau begitu kita salah paham, salah kaprah, orang ngelihat kok Islam begini, ya, kok ajarannya begini. Padahal ajarannya, syariatnya tuh nggak salah, tapi pemahaman kita yang salah. Ya. Kalau kita pahamnya benar sama ayat-ayat Al-Quran, sama hadis Rasulullah, udah. Insya Allah orang jatuh cinta ngelihat kita. Orang jatuh cinta sama ajaran Islam. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang masa dakwahnya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Tapi coba ketika haji wada, haji perpisahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya menjelang wafat, dan memang itu haji satu-satunya, itu yang ikut haji berapa? Ratusan ribu. Dalam kurun 23 tahun dakwah dari nol, ya. Ya, perintis. Bukan meneruskan estafet, bukan. Perintis betul-betul Islam dari nol. Dan pengikutnya 1, 2, 3, 4. Udah umpet-umpetan, kucing-kucingan. Belum lagi ada yang murtad-murtad. Itu sirnya, rahasianya, kuncinya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya dengan ilmu tapi juga dengan akhlak, ya. Dengan akhlak, dan Rasulullah betul-betul menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Dakwahnya bukan dengan lisanul maqal, perkataan, tapi juga dengan lisanul hal. Lisanul hal, yaitu dengan sifat, budi pekerti,
ramah, sopan santun, wah kata. Baik, alhamdulillah kita cukupi sampai di sini ya pengajian kita, pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya bila mana ada dari Al-Fakir hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan di hati atas segala salah dan khilaf. Semoga apa yang kita dapat kita pelajari bermanfaat untuk kita fahami, kita hafalkan, kita ajarkan, dan yang lebih penting lagi kita amalkan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Dan di akhir atau di penghujung majelis kita sama-sama kita mengangkat tangan berdoa memohonkan segala kebaikan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarital ardu man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ru'yata sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama warzuqna kamala mutaba'atihi zahiran wa batina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi ja'alna muqimis salat wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahalina wa zurriyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlis salah wa min ahlis salah wa min ahlil Qur'anil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zid ma atrafal islami barakatan wa naf'an wa salaha wa ta'idan wa taufiqan wa tullaban wa ansara. Allahumma akthir wa barik tullab wa talibati ma'hadina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka quluban mutmainnah wa jawarihal li ta'atika layyinah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ma ma'ana amal wa kasbuna kulluhu zalal lakin lana fika amal an tuhyil 'izamar rammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.